jualan buah kan masih menguntungkan walaupun ada persaingan. Kemarin baru musim duku kan, duku itu baru 2 hari 3 hari sudah hitam-hitam. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semua, ada pertanyaan. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau mau mulai bisnis buah sekarang, apa masih menguntungkan? Makasih. Terima kasih kembali. Baiklah, saya akan jawab dengan penjelasan. Jadi satu password dari pertanyaan ini adalah menguntungkan. Nah, menguntungkan itu kata dasarnya adalah untung. Kalau dalam bahasa di dunia usaha, untung itu adalah profit. Nah, selama bisnis buah masih profit, berarti bisnis buah itu masih menguntungkan. Nah, kan logikanya seperti itu. Nah, penjelasannya begini, teman-teman. Jadi itu adalah satu pertanyaan, ada keraguan-raguan terhadap bisnis buah. Nah, keraguan itu biasanya muncul mungkin disebabkan oleh berbagai faktor. Itu bisa jadi ada faktor persaingan. Nah, kita lihat kan di titik-titik keramaian di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke desa itu persaingan buah itu cukup ketat gitu. Bagaimana kalau di daerah teman-teman? Kalau di sini begitu ada keramaian ya ada yang jualan buah. Bahkan di satu titik keramaian itu bisa lebih dari 2 pedagang buah, bahkan sampai 5 pedagang buah. Nah, itu menunjukkan bahwa persaingan ketat. Tapi anehnya dari sekian para penjual itu mereka itu eksis jualannya. Berarti kan jualan buah kan masih menguntungkan walaupun ada persaingan. Begitu. Kemudian faktor berikutnya mungkin keraguan-keraguan itu bisa dari faktor resiko. Jualan buah itu resikonya kan cepat busuk, tingkat kedaluarsanya kan pendek, baru aja kulaan nanti 3 hari sudah mulai hitam-hitam kulitnya itu. Apalagi buah lokal, kemarin baru musim duku kan, duku itu baru 2 hari 3 hari sudah hitam-hitam. Nah, kalau hitam-hitam gimana ya, sebenarnya masih dalamnya masih bagus, masih enak, cuman udah nggak enak dilihat gitu. Nah, itu faktor resiko gitu. Jadi dengan resiko tersebut para pedagang buah tentunya harus antisipasi. Dengan cara apa? Dengan cara mempercepat perputaran buah. Nah, untuk mempercepat perputaran buah berarti pangsa pasar yang ada itu harus ditemukan juga bisa menyerap dari dagangan buah kita gitu. Nah, itu nanti perputarannya akan cepat. Nah, itu mengurangi resiko dari usaha buah kita. Kemudian ada lagi faktor keraguan itu muncul kalau kita nggak punya modal. Nah, kayak gitu. Biasanya ragu, aduh mau jualan buah nggak punya modal, gimana gitu. Nah, itu ragu. Dan juga faktor yang lain, mungkin teman-teman punya hal yang membuat teman-teman ragu. Itu tiap orang beda-beda itu. Nah, tentunya untuk bisnis buah itu kan harus yakin, dan juga bisnis yang lain pun harus yakin dengan apa yang mau kita jalankan itu. Nah, di dalam bisnis buah tentunya harus ada motivasi ataupun niat yang kuat untuk jualan buah. Nah, kalau nggak ada motivasi atau niat yang kuat, tentunya nggak akan berlanjut ke step-step berikutnya itu. Nah, step berikutnya itu apa? Kalau udah punya niat, ya pasti mereka nanti dia akan mencari atau menemukan di mana peluang itu ada. Nah, untuk buah tentunya peluang itu muncul mungkin dari satu potensi yang ada di
di daerah kita gitu. Misalkan daerah kita adalah daerah penghasil mangga, berarti kan berpotensi untuk jualan mangga. Daerah kita punya potensi komoditas yang ada itu rambutan, berarti kan ada potensi untuk jualan rambutan. Atau daerah kita itu potensi komoditasnya adalah pepaya misalkan, berarti ada potensi untuk jualan pepaya. Itu contohnya. Nah, kemudian di samping potensi-potensi seperti itu, kita juga memiliki lokasi yang bagus. Lokasi ini berkaitan dengan pasar yang mau kita target ataupun market ya yang mau kita target. Jadi bisa terserap nggak dagangan buah kita manakala kita nanti menempati lokasi ini gitu. Nah, itu kita lihat, berarti kita menemukan peluang dan juga faktor-faktor lain sehingga kita yakin bahwa lokasi ini bagus, berarti potensi yang ada di kita bisa dikembangkan untuk jualan buah. Nah, itu ada peluang. Nah, begitu teman-teman. Jadi di samping motivasi harus kita tindak lanjuti untuk menemukan sebuah peluang untuk jualan buah. Nah, kemudian faktor yang lain atau keyakinan itu bisa muncul karena kita punya kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang pedagang buah. Nah, itu modal kita cukup, kemudian pengetahuan tentang bisnis buah kita udah cukup, udah belajar ke sana kemari, kemudian SDM kita punya, baik SDM sendiri atau kita ngerekrut karyawan gitu. Kalau memang sudah mampu ngerekrut karyawan ya nggak apa-apa gitu, asal tadi kita punya potensi, punya peluang yang bagus gitu. Jadi faktor-faktor itulah yang bisa membuat kita yakin. Baru kita bisa menjawab dari pertanyaan tadi, apakah bisnis buah masih menguntungkan? Kalau kita kuat di keraguan kita itu besar, berarti kita akan sulit mengatakan kalau usaha buah itu menguntungkan. Tapi kalau keyakinan kita kuat, itu dengan mudah kita akan menjawab bahwa bisnis buah itu masih menguntungkan. Nah, bagi saya sih usaha buah itu masih menguntungkan karena buah itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat pasti butuh nutrisi yang terkandung di dalam buah. Ya, ada vitamin C dan juga ada kandungan nutrisi yang lain untuk kebugaran tubuh kita gitu. Itu selalu dibutuhkan. Kemudian buah itu juga rasanya juga lezat kan, untuk buah-buah yang manis, buah-buah yang ya memiliki cita rasa yang lezat itu pasti disukai oleh banyak orang itu. Anak-anak pun suka buah seperti buah melon, buah semangka, buah mangga, itu anak-anak juga suka gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi buah itu bukan merupakan tren sesaat yang bisnisnya itu naik kemudian turun, seperti yang mungkin kita bisa lihat makanan atau minuman yang kalau lagi ngetren itu larisnya luar biasa, nanti kalau udah turun ya pada tenggelam masing-masing penjualnya gitu. Dulu kita pernah melihat ada produk singkong, kalau dulu brand Tela-Tela itu di tahun 2005 2007 sampai 2010 ke sini kita masih bisa melihat para penjual Tela-Tela gitu. Tela-Tela itu merek sebenarnya, bukan nama produk gitu, bukan produk yang generik gitu, bukan istilah umum, tapi Tela-Tela itu merek gitu. Dulu pernah ada, saya pun pernah jualan tapi bukan merek Tela-Tela, saya kasih merek sendiri, dijual dan saat itu laku dan banyak yang mau ngajak kerjasama juga gitu. Kita menawarkan kerjasama itu mudah sekali waktu itu karena lagi tren. Tapi pada saat turun
ya sudah pada tenggelam penjualnya itu waktu itu kita juga melihat kan ada minuman es kepal Milo kayak gitu dulu booming. Nah sekarang tenggelam ya kayak gitu, itu yang sifatnya tren. Nah kalau buah ini nggak ada trennya, terus ngetren gitu, terus bisa dijual karena itu memang kebutuhan. Tapi persoalannya tadi yang saya ceritakan tadi, itu ada nggak keraguan gitu. Kalau ada ya kita sulit mengatakan bahwa buah itu masih menguntungkan. Tapi kalau kita punya keyakinan, ya kita akan menjawab bisnis buah masih menguntungkan. Begitu teman-teman semua, dan bagi penanya itu jawaban dari kami, semoga bisa menginspirasi. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.